Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pater Aditya SPD senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Jumat 26 Februari 2021. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak Anda dan saya bersama-sama merenungkan soal pertobatan, soal hidup damai dan hidup kekal bersama Bapa dalam surga. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan pertama kita akan berjumpa dengan Nabi Yehezkiel yang mengungkapkan bagaimana firman Allah bagi orang-orang berdosa yang mau bertobat dari kefasikan mereka. Dikatakan di sana firman Allah sabdakan bahwa orang-orang berdosa yang mau bertobat dari kefasikan mereka, kemudian mereka mau melakukan kebenaran dan tetap berpegang pada Tuhan, tetap berpegang pada hukumnya, pada perintahnya, maka itu akan mendatangkan kehidupan buat mereka. Mereka akan tetap hidup. Tentunya hidup yang dimaksudkan di sini adalah hidup bersama Allah dalam surga. Hidup yang kekal itu tidak akan mati dengan sia-sia. Karena apa? Karena mereka bertobat dan Allah sudah menantikan itu. Berubah dari hidup yang lama menuju kepada hidup yang baru. Dengan kata lain, saudara dan saudariku, Tuhan selalu merindukan pertobatan orang-orang berdosa. Tuhan selalu merindukan pertobatan orang-orang fasik. Karena Tuhan mau semua mendapatkan kehidupan itu. Karena Tuhan mencintai setiap anaknya. Karena Tuhan mencintai semua umatnya. Saudara dan saudariku seiman, dalam Injil Yesus menasihati para muridnya agar hidup keagamaan mereka harus lebih baik, jauh-jauh lebih baik daripada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka harus baik hidup mereka, hidup keagamaan mereka. Bukan seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang hidup penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kefasikan, penuh dengan kedosaan. Yang ingat diri, sombong, tidak rendah hati, dan hanya mau mengatakan mereka lah yang paling hebat. Tuhan Yesus minta para murid untuk mempunyai hidup keagamaan yang lebih baik, jauh lebih baik dari itu. Saudara dan saudariku seiman, Yesus bahkan melanjutkan dengan contoh konkret, dengan perintah Allah soal jangan membunuh. Buat Yesus, perintah Allah jangan membunuh tidak bisa hanya dimengerti secara harafiah saja. Tetapi perintah Allah jangan membunuh harus dimengerti lebih daripada arti harafiahnya. Yesus katakan amarah, kata kotor juga masuk dalam kategori ini, kategori membunuh. Oleh karena itu, janganlah melakukan itu. Dan Yesus mengundang untuk mengutamakan jalan damai, bukan mengutamakan jalan kemarahan. Yesus mengundang untuk jalan damai, berdamai dan saling mengampuni, berdamai dan saling memaafkan, membangun kembali sesuatu yang baik. Saudara dan saudariku, berdamai dan memaafkan, saling mengampuni adalah jalan menuju kepada kehidupan di surga bersama Bapa.
Dan untuk itu dibutuhkan jalan pertobatan. Saudara dan saudariku seiman, kita berada dalam masa retret agung, dalam masa prapaskah. Hendaknya kita menggunakan waktu berrahmat ini untuk merenungkan, untuk sungguh menyadari bahwa Tuhan selalu memanggil kita untuk bertobat dari kedosaan dan kefasikan kita, dan untuk kembali berdamai dengan Dia, sehingga kita boleh menikmati kemuliaan surgawi bersama Bapa. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk mengambil langkah untuk bertobat. Tuhan selalu menanti kita kembali kepada Dia. Mari kita bertobat, mari kita berdamai dengan Tuhan dan dengan sesama kita, dan juga berdamai dengan diri kita sendiri. Saudara dan saudariku, semoga hidup kekal bersama Bapa di surga menjadi milik kita, dan kita akan menikmatinya ketika kita berada bersama Dia. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas segala rahmat karunia cinta-Mu yang sudah kami terima. Terima kasih atas rahmat iman yang sudah kami terima. Bantulah kami dalam masa prapaskah ini untuk menghindari amarah, menghindari dengki, menghindari percekcokan. Bantulah kami untuk selalu mencari jalan damai. Bantulah kami mencari jalan pertobatan buat kami, agar kami semakin dekat denganmu. Tolonglah kami Tuhan, bantulah kami selalu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan besertamu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala rencana usaha kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.